Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hafna Livia Amnah, Ade Nur Cahyo, Ari Budianti, Seli Yulina Indriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Pengertian Mukadimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ialah uraian pembukaan anggaran dasar yang berisi uraian tentang tujuan pokok yang diperjuangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil pengungkapan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Ki Hajar Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan. Mukadimah Anggaran Dasar membuat pokok-pokok yang sangat fundamental. Di dalamnya tertuang pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai tujuan. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Setelah melewati beberapa periode kepemimpinan, baru pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo tahun 1943 sampai 1953 dimulai upaya untuk menyusun Mukadimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Mukadimah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah berupa mulai dirasakannya pengaburan semangat perjuangan di kalangan anggotanya. Itu terlihat dari fenomena mulai terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh kepentingan duniawi. Tentu yang bisa merasakan adalah jajaran pimpinan dan kader yang saat itu aktif serta mampu melihat gejala tersebut di internal persyarikatan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Mukadimah Anggaran Dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan membuat 7 pokok pikiran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Nur Cahyo. Selanjutnya, latar belakang perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, belum ada kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak berdasarkan teori-teori tetapi pemahaman dan praktek-praktek keagamaan secara langsung, sehingga yang dilakukan adalah amal nyata berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk lebih mengutamakan amal antara lain Surat Ar-Rum ayat 15 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fahum fi raudhatiyati yuhbarun. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Yang kedua, surat Maryam ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu ladzina tadau huda wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika syawbau wa khairum maroda, yang artinya, dan Allah telah menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama amal, sehingga diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret seperti contohnya menyantuni yatim piatu lewat panti asuhan dan mendirikan madrasah diniyah Islam. Yang ketiga, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun. Karena perkembangan iptek, kehidupan manusia semakin maju dan memungkinkan pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia saling mempengaruhi baik yang positif maupun yang negatif. Namun, mayoritas terkait dengan urusan keduniawian, sedikit saja yang terkait dengan peningkatan kualitas rohani. Inilah yang pelan tapi pasti menggeser sikap masyarakat untuk cenderung mengutamakan mengejar kesenangan duniawi daripada nilai-nilai rohani. Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu landasan struktural Persyarikatan Muhammadiyah selain Kitab Perjuangan Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Penjelasan anggaran dasar dicantumkan dalam anggaran rumah tangga. Adapun maksud dan tujuan yang dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam anggaran dasar pasal 6 yang berbunyi,
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk materi selanjutnya yaitu susunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dilatar belakangi beberapa faktor sebagai berikut. Yang A. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang B. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah merupakan gejala menurun akibat terlalu berat mengajar kehidupan duniawi. Yang C. Semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Yang D. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya yaitu Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah terdapat di pasal 39 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga. 1. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. 3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai oleh Tanwi. Selanjutnya, fungsi dan hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki fungsi dan hakikat yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman dasar persyarikatan dalam melaksanakan amal usahanya dan merupakan ruh perjuangan dan semangat pengabdian bagi persyarikatan Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang kedua, hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan kesimpulan. 2. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Isinya tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim. Selanjutnya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki susunan sistematika perumusan sebagai berikut. Yang A. Susunan urutan rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri atas 1. Surat Al-Fatihah. 2. Pernyataan satu diri atau ikrar raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Yang ketiga, diktum matan atau materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang B. Diktum matan atau materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Materi tersebut terdiri atas 7 paragraf yang berisi satu pokok pikiran dalam satu paragraf tersebut sebagaimana tercantum berikut ini. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertuhan, beribadah, dan patuh atau taat hanya kepada Allah semata. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Yang keempat,
berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan tersebut adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi Islam hanyalah akan berhasil bila dengan mengikuti jejak ittiba, perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan berhasil bila dengan berorganisasi. Ketujuh, seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah. Tujuan tersebut adalah terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.